Pemirsa, nama mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim akhir-akhir ini kembali mencuat ke publik. Nama Nadiem terseret kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook yang diberikan ke sejumlah sekolah pada masa pandemi. Kejaksaan Agung menduga ada pemufakatan jahat karena proyek ini dilakukan tanpa proses lelang. Berikut kami hadirkan informasinya dalam segmen Telusur Kasus. Ada Chromebook di balik korupsi Kemendikbudristek bersama jurnalis Metro TV Reda Pulpi. Dan apresiasi setinggi-tingginya kepada segenap jajaran aparat dari Kejaksaan. Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim terseret dalam kasus dugaan korupsi pengadaan teknologi informasi dan komunikasi berupa pengadaan Chromebook pada tahun 2019 hingga 2022 bagi satuan pendidikan senilai 9,9 triliun rupiah. Sudah sekitar 4 tahun berjalan, kemudian bagaimana nasib dari Chromebook yang diberikan kepada sejumlah sekolah sebagai bantuan saat zaman pandemi COVID-19 dan sekolah mana saja yang mendapatkan bantuan tersebut? Ikuti penelusuran kami. Nama mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Mendikbudristek Nadiem Makarim akhir-akhir ini kembali mencuat ke publik. Nama Nadiem terseret kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook yang diberikan kepada sejumlah sekolah pada masa pandemi COVID-19 sebagai bantuan teknologi, informasi, dan komunikasi. Kejaksaan Agung menduga ada pemufakatan jahat karena tanpa proses lelang. Pengadaan Chromebook ini memakan biaya senilai 9,9 triliun rupiah. Nah, kalau sistem e-katalog kan berarti dia sudah sudah ada nilai-nilai yang tertera di di ketentuannya, ya. Nah, itu yang ditawarkan. Tentu ada spesifikasinya juga, tapi tidak melalui proses pelelangan biasa. Nah, dan itu e-katalog itu baik, ya. E-katalog itu baik dan itu yang terus dilakukan oleh pemerintah dalam sistem pengadaan supaya karena dia kan tidak ada lagi misalnya pertemuan-pertemuan dalam rangka memitigasi adanya tindakan-tindakan kolutif misalnya, maka digunakan dengan sistem e-katalog karena di situ sudah ada angka-angka, ada harga-harga yang sudah ditentukan, ya. Tim Metro TV mendatangi salah satu sekolah di Jakarta yang menerima bantuan Chromebook pada tahun 2021 silam. Pemirsa, setelah kami coba mencari-cari ke beberapa sekolah yang ada di daerah Jakarta, ternyata cukup sulit untuk menemukan sekolah yang mendapatkan bantuan Chromebook. Ketika kami hubungi via chat, beberapa sekolah yang kami hubungi mengaku tidak mendapatkan bantuan Chromebook saat COVID. Tapi akhirnya kami menemukan ada satu sekolah di Jakarta Pusat yang mendapatkan bantuan Chromebook saat COVID dan masih digunakan sampai saat ini, dan saya sudah bersama dengan Ibu Supriyati, Kepala Sekolah SD Duripulo 08. Apa kabar Ibu? Ini dapat Chromebook di tahun berapa dan berapa unit totalnya? Dapatnya di tahun 2021 sebanyak 15 unit. Masih digunakan sampai saat ini? Masih digunakan. Untuk pembelajaran anak, kalau misalnya ujian atau sekarang namanya program ANBK. Kan saya boleh lihat kondisinya seperti apa? Oh boleh, boleh silakan ke. Di sini ya? Iya. Ini ruangan tadi tempat Chromebook digunakan, jadi sengaja saya buatkan namanya ruang ANBK. Ini dia nih sudah berjejer 15 unit. Yang masih digunakan secara aktif ya? Masih digunakan secara aktif. Ini biasanya digunakan untuk apa Bu kalau sehari-harinya? Sehari-harinya ya bisa buat pembelajaran, guru juga bisa melihat cara istilahnya bahan ajar yang mau Seberapa bermanfaat sih Bu? Sangat bermanfaat ya, istilahnya kayak misalnya mau cari ide atau gagasan bisa kayak ini, PowerPoint pun bisa. Kalau murid pakai ini biasanya dimanfaatkannya untuk apa? Kalau murid itu suka buat PowerPoint bisa. Kondisinya bagaimana? Ada kendala tidak sih selama penggunaannya? Kalau kendala sih tidak ya. Alhamdulillah sih masih bisa aman ya, masih aman digunakan untuk kita pakai untuk pembelajaran sehari-hari.
Supriyati juga menceritakan bagaimana sekolahnya bisa terpilih sebagai salah satu penerima bantuan. Bu, kalau kita bicara soal bantuan Chromebook ini, sebelum bantuan ini datang sempat ada pengajuan atau bagaimana? Kalau setahu saya, kebetulan saya kan di sini peralihan dari kepala sekolah yang sebelumnya ya. Jadi menurut ceritanya anggota DPR mungkin berkoordinasi dengan pihak Sudin. Kebetulan kepala sekolah yang sebelum saya itu dia sebagai K3S, jadi diusulkan mungkin istilahnya bertanya gitu siapa yang mau mendapatkan Chromebook gitu ya. Jadi satu kecamatan satu, akhirnya kepala sekolah yang terdahulu bersedia gitu. Kami juga melihat kondisi Chromebook di sejumlah daerah lainnya. Untuk pemanfaatan Chromebook itu sendiri bagi para siswa itu seperti apa, Bu? Ya, jadi ini kan Chromebook bantuan dari pemerintah itu tahun 2021, di mana dulu juga bergulir program yang namanya ANBK, Asesmen Nasional Berbasis Komputer. Jadi pemerintah menggulingkan bantuan dari pemerintah ini kepada sekolah penggerak. Jadi kita dapat 15 unit dan pemanfaatannya ini yang pertama bisa untuk akses aplikasi yang meninjau dari websitenya Kemendikbud. Contohnya seperti ANBK, kemudian OSN yang kemarin baru kita laksanakan. Kemudian juga kita bisa mengakses fitur-fitur yang didukung oleh Google. SMA 2 Makassar dapat bantuan Chromebook itu tahun 2022. Kami alhamdulillah waktu itu sekolah penggerak angkatan pertama. Jadi kami mendapatkan bantuan Chromebook itu sejumlah 15 unit. Seperti ini Chromebooknya. Dan kondisi sampai sekarang ini masih digunakan semua oleh teman-teman guru. Karena ada 15 unit, kami membagikan ke kelompok mata pelajaran. Ada bahasa Indonesia. Maka di satu Chromebook ini teman-teman itu membuat masing-masing akun. Sangat bermanfaat karena kami juga sebagai sekolah penggerak itu waktu itu memang mengarah pada digitalisasi. Tak hanya menyasar SD, SMP, dan SMA, namun bantuan Chromebook juga diberikan kepada sekolah luar biasa atau SLB, salah satunya di Kota Semarang. Kalau sampai dengan saat ini Chromebook itu masih digunakan terutama untuk yang kelas daksa karena memang mobilitasnya yang terbatas, dan untuk digunakan yang tunanetra belum bisa karena ada aplikasi khusus yang harus bisa disupportkan ke Chromebook tersebut, sehingga untuk anak tunanetra belum bisa akses ke situ. Sementara Nadiem mengklaim bahwa bantuan Chromebook ini tak hanya digunakan untuk asesmen. Dan kita melakukan sensus secara berkala dan kita melakukan pertanyaan kepada sekolah-sekolah yang menerima laptop, apakah mereka menggunakannya untuk proses pembelajaran. Dan di tahun 2023, sekitar 82% daripada sekolah menjawab mereka menggunakannya untuk proses pembelajaran, bukan hanya untuk asesmen nasional dan administrasi sekolah. Jadi dari informasi yang saya dapatkan, penggunaan dan manfaat daripada Chromebook ini dirasakan di sekolah-sekolah dan digunakan untuk berbagai proses pembelajaran. Namun Kepala Bidang Advokasi Guru P2G Iman Zanatul Heri menyebut harga Chromebook lebih mahal dibandingkan laptop sejenis di marketplace. Ketika kita mau belanja beli Chromebooknya gitu kan, di aplikasi itu harganya 10 juta, padahal di marketplace yang warga biasa ya, saya nggak sebut nama gitu ya, yang warna orange, yang warna hijau, itu di situ harganya 4 jutaan gitu, dan kita harus belinya lewat situ gitu. Nah ini yang kontra sekali menurut kami, yang mungkin sedang diusut oleh kejaksaan gitu. Padahal kita butuhnya tuh laptop yang bisa digunakan untuk banyak hal, tetapi ini spesifikasinya seperti ini. Ini yang selama ini kami pertanyakan, kami sampaikan. Lebih lanjut, Iman juga menampik manfaat Chromebook, apalagi bantuan yang diberikan kepada sekolah yang sulit jaringan internet. Bahkan
ketika Pak Nadiem bilang bahwa laptop tersebut untuk aplikasi platform, namanya platform Merdeka Mengajar yang diciptakan di era Nadiem Makarim ini kami justru menemukan hal sebaliknya. Aplikasi ini malah menjadi beban baru bagi guru. Kami melakukan riset di 216 cabang P2G yang menyatakan bahwa mereka justru makin terbebani. Jadi dengan adanya laptop dan aplikasi, mereka begadang tiap hari. Itu bukan ngurusin murid, tapi ngurusin aplikasi. Senin 25 Juni 2025, Nadiem diperiksa Kejagung sebagai saksi atas dugaan korupsi Chromebook. Usai 12 jam menjalani pemeriksaan, Nadiem menyebut akan kooperatif dalam kasus yang menyeret namanya ini. Saya akan terus bersikap kooperatif untuk membantu menjernihkan persoalan ini demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap transformasi pendidikan yang telah kita bangun bersama. Nah, di tanggal 9 Mei 2020 itu yang saya maksudkan tadi bukan tentu istilah pengkondisian itu masih harus kita perjelas ya, tapi ada rapat di situ yang dari berbagai pihak terkait dengan pengadaan ini, berbagai pandangan, berbagai pendapat, tentu penyidik melakukan konfirmasi kepada yang bersangkutan ya. Nah, nanti siapa yang berperan terkait ini sehingga ada perubahan antara kajian awal dengan review terhadap kajian itu sehingga Chromebook dipilih menjadi sistem dalam pengadaan ini. Nah, ini akan terus didalami oleh penyidik. Ya. Chromebook, bantuan yang diberikan saat pandemi COVID-19 ini menjadi saksi bisu dugaan korupsi. Bergunakah bagi penerima? Iya. Namun tak berarti siapa dalang di baliknya bisa dibiarkan bebas melenggang. Kasus dugaan korupsi yang menyeret nama mantan Mendikbudristek saat itu Nadiem Makarim terkait dengan Chromebook ini masih dalam proses, pemirsa. Sementara meskipun belum semua sekolah mendapatkan bantuan Chromebook, namun beberapa sekolah yang kami hubungi saat mereka mendapatkan Chromebook pada pandemi 2021 ini merasa cukup terbantu. Bahkan ketika 4 tahun kemudian atau di tahun 2025 ini kondisinya masih baik dan masih dimanfaatkan. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.